Baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo dikritik warganet yang dinilai menyerang profesi jurnalis. Padahal potongan video yang viral tersebut tidak menggambarkan secara utuh pernyataan Ganjar itu. Untuk mengulasnya kami sudah bersama pakar komunikasi politik Profesor Effendi Ghazali dan jurnalis senior Prabu Revolusi. Selamat sore Mas Prabu dan juga ada Prof Effendi. Selamat sore para pemirsa ya. Baik, saya ke Mas Prabu dulu. Mas Prabu, ini Anda sebagai jurnalis senior ya. Apakah Anda melihat bahwa memang pernyataan dari Mas Ganjar itu betul-betul menyerang profesi atau merendahkan, kalau kata-kata orang warganet itu, merendahkan jurnalis? Di hari itu kan saya nonton bersama ya dengan teman-teman jurnalis juga di satu tempat begitu, dan kita menyaksikan setiap kandidat. Ini pasti momen yang wartawan juga tunggu-tunggu kan. Kita ingin tahu bagaimana performa setiap kandidat capres. Nah, pada saat dialog itu terjadi antara Ganjar Pranowo dan juga Najwa Shihab yang terkait dengan jurnalis, saat itu ya saya dan teman-teman jurnalis tidak merasakan apa-apa. Jadi kami tuh baru tahu bahwa ada pergolakan, ada polemik itu setelah baca sosial media gitu kan. Ada potongan-potongan yang kemudian dipersepsikan bahwa pada saat itu Ganjar Pranowo merendahkan profesi jurnalis dan juga MC. Tapi Najwa sempat ngomong, saya bukan MC loh, saya jurnalis. Lalu kemudian ya, dua-duanya kan disebut, itu kan profesi itu kan disebut. Yang menarik adalah begini, pada saat lagi nonton bareng itu, ya, dan ketika dialog itu terjadi, kami para jurnalis itu tidak merasakan apa-apa. Artinya kan kalau misalnya memang menyinggung, saat itu kan diantara kami pasti akan saling merespon. Loh kok Mas Ganjar ngomongnya begini gitu kan. Karena kita tidak melihat bahwa dialog tersebut konteksnya untuk merendahkan jurnalis. Nah, kalau kemudian kita putar lagi videonya secara utuh ya dari awal sampai akhirnya kemudian selesai pertanyaan tersebut, itu kan konteksnya lebih kepada Mas Ganjar mencoba untuk memberikan framing ya pada satu statement atau argumentasi yang ingin dia sampaikan, bahwa sekarang ini 10 besar lulusan terbaik universitas itu jarang mau yang ada jadi guru gitu. Nah, kalau jurnalis bolehlah, atau MC bolehlah gitu kan. Jadi saya saat itu memaknainya hanya seperti itu, bahwa ini ya sebetulnya sebuah gagasan yang ingin beliau nyatakan di depan publik. Intinya sekarang ada satu kondisi di mana guru itu bukan satu profesi yang favorit. Nah, statementnya ke situ. Ya, paling nggak harus, kalau nggak salah tuh juga paling nggak harus kembalilah ke universitas, kampus untuk memberi ilmunya, begitu ya. Betul. Baik, itu kelanjutan dari jawaban Mas Ganjar. Sekarang saya ke Prof Effendi. Prof, kalau Anda dari sisi komunikasi politik kan, Anda melihat seperti apa komunikasi politik yang dengan cara analoginya seperti itu? Saya menonton baik yang di Universitas Indonesia maupun UGM ya, dengan hati-hati. Senang sekali bahwa ketiga calon datang, khususnya di UGM kan seperti pada satu hari gitu. Yang mau saya katakan, terlalu pendek yang beredar itu sehingga kita tidak bisa membandingkan dengan konteks seluruhnya tadi yang ditonton oleh Prabu misalnya. Nah, yang saya khawatirkan justru ketika itu digoreng, dia menjadi seakan-akan membeda-bedakan profesi yang ada. Yang saya tangkap dari potongan yang pendek itu justru kan ada pernyataan bahwa ayolah 10 lulusan terbaik, mungkin 10, 15, 20, tapi diambil angka 10 lulusan terbaik itu ya sebaiknya kembali ke kampus untuk menjadi dosen, gitu kan? Nah, dalam konteks seperti itu kadang-kadang nih yang perlu dipertimbangkan ya. Walaupun tentu saja orang kalau dipancing bisa dengan mudah tersinggung. Tapi sering dikatakan misalnya begini, atletik itu adalah induk berbagai cabang olahraga, ya. Dosen itu adalah induk berbagai profesi lainnya. Jadi mereka yang kembali ke kampus untuk menjadi dosen, ya, itu akan mengajarkan segala macam ilmu lain untuk melahirkan jurnalis yang membanggakan, untuk melahirkan ahli ilmu terapan seperti MC yang membanggakan, dan seluruh bidang ilmu lain, politik, sosial, budaya, hukum, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi saya ingin menyatakan ini harus dibaca secara lengkap, tidak cukup dengan potongan pendek yang sudah disertai dengan bagaimana ini merendahkan profesi jurnalis dan MC, kebetulan yang disebut di situ ya. Jadi kembali saya katakan, seluruh orang harusnya, seluruh yang menonton
bahkan seluruh warga kampus, seluruh alumni kampus, ya itu harusnya bangga kalau dinyatakan 10 yang terbaik yang sebelumnya mungkin nggak mau ke kampus, sekarang diharapkan balik ke kampus untuk menjadi dosen gitu. Baik, kalau tidak salah ini sempat ya, bahkan ini diangkat juga oleh netizen bahwa khusus dari GMPI Semarang kelihatannya seperti itu. Mereka juga melihat kembali ada yang di sosial media tuh kadang-kadang katanya Mas Ganjar bisa ngomong begini, persmu apa, mediamu apa. Nah itu yang dikait-kaitkan tuh, sehingga akhirnya kesannya ini memang Mas Ganjar selalu menekan pers gitu atau melecehkan gitu. Nah kalau menurut Mas Prabu kira-kira seperti apa itu dengan itu? Saya pikir susah ya untuk menautkan satu kejadian dengan kejadian yang lain, dan harus lihat konteks utuhnya. Tadi Prof. Effendi juga mengatakan dengan sangat jelas bahwa tidak boleh parsial untuk memaknai satu pernyataan begitu. Ditambah lagi kalau misalnya dikaitkan dengan peristiwa yang lalu, kita tidak tahu bahwa pada saat itu lagi guyon atau lagi apa, lagi bagaimana kan, jadi nggak bisa mengaitkan sesederhana itu ya. Nah kalau saya sebagai, tadi yang Prof katakan ya, saya sebagai jurnalis yang kembali ke kampus, karena saya juga ngajar di kampus, saya melihat tidak ada salahnya dengan statementnya Ganjar Pranowo ya, dan pernyataan itu lebih kepada menunjukkan keresahan beliau bahwa sedikit sekali profesional ataupun juga lulusan terbaik dari kampus itu yang ingin kembali ke kampus untuk mengajarkan kembali ilmunya. Sesederhana itu. Nah kan begini ya, untuk menarik makna itu kita harus menggunakan analisa isi gitu. Tidak bisa dengan mudah menganalisa dari potongan-potongan. Sebelumnya, saat dikatakan, dan setelahnya itu seperti apa. Nah dari situlah kemudian kita bisa membuat analisanya. Nah setelah kejadian ya beberapa jam atau beberapa jam kemudian barulah ramai itu kan di sosial media. Sekarang ini begitu juga mudah untuk melakukan monitoring ya, yang Anda tadi bilang netizen itu netizen yang mana gitu loh. Apakah netizen yang betul-betul menggambarkan demografi yang heterogen, atau netizen yang memang munculnya dari klaster politik. Nah itu kan sangat mudah untuk dibaca oleh mesin. Nah saya pikir yang paling mudah adalah juga kalau memang mau diklarifikasi, dipantau saja gitu ya, konten-konten atau framing yang memunculkan bahwa ada statement Ganjar itu merendahkan profesi jurnalis, itu proksinya dari mana sih sebetulnya? Itu mudah sekali dibaca oleh mesin sekarang ini gitu. Baik, kalau untuk menjawab itu memang ada di di Semarang itu Ketua Lembaga Pers Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Jadi masih dari pers juga, tapi di Jawa Tengah. Ya ini media lokal seperti itu. Nah tetapi kembali saya ke Prof. Effendi. Prof, apakah yang hal-hal seperti ini kemudian muncul begitu masif dalam waktu singkat? Apakah ini seperti memang digoreng dan sengaja untuk dari lawan politik begitu, atau mungkin dari koalisi yang lain, atau seperti apa yang Anda lihat? Oh, kalau saya belum bersyakwa sangka begitu. Saya senang saja kalau ada generasi muda ya mencoba mempertahankan profesinya di antara profesi yang lain. Berarti salut kita, teman-teman jurnalis itu punya kebanggaan diri ya, teman-teman yang menjadi MC juga punya kebanggaan diri. Tapi David dan para pemirsa, saya mau bilang satu hal ini khusus ketika dikaitkan dengan jurnalis, MC, komunikasi dan lain-lain ya. Pakar yang sangat terkenal, Bradek, mengatakan human cannot communicate. Jadi manusia itu tidak bisa berkomunikasi, tapi pada saat yang lain human cannot not communicate. Jadi artinya manusia juga tidak bisa tidak berkomunikasi. Apa yang dia coba sampaikan oleh Bradek ini adalah bahwa sebetulnya bidang ilmu komunikasi ini gampang sekali dimasuki oleh begitu banyak orang lain yang tanpa belajar pun kemudian bisa terlihat hebat ya. Baik, kadang-kadang dari berbagai bidang ilmu yang lain. Yang mau saya katakan, bisa saja kita kadang-kadang ketemu dengan pers yang luar biasa baik, tetapi pada sisi lain ada yang saya sebut sebagai dispress juga, yaitu dislocated press atau disqualified press gitu. Jadi semuanya ini ada di lapangan sana, dan kalau 1-2 kali ada orang yang kecewa dengan pers, biasa saja. Nah, lebih daripada itu, yang mau saya katakan saat ini adalah kebanggaan pada profesi itu penting, tetapi tentu saja tidak berarti dalam konteks ini Pak Ganjar menurut saya memandang itu sebagai sesuatu yang seorang Ganjar yang jadi gubernur begitu lama, jadi DPR begitu lama, atau semua
calon presiden lain, saya yakin David tidak akan berada pada posisi katakanlah memandang satu profesi itu lebih rendah dari profesi-profesi yang lainnya. Walaupun sekali lagi profesi jurnalis, kemudian MC, juga kehumasan itu sering dengan gampang dimasuki oleh berbagai bidang ilmu lain, juga oleh berbagai kalangan yang tidak misalnya menempuh pendidikan. Karena itulah peranan dosen dicoba disampaikan di sana oleh Ganjar. Baik, kalau begitu. Terima kasih Profesor Effendi Ghazali untuk insight-nya dan juga Mas Prabu Revolusi untuk insight-nya. Dan kita melihat bahwa memang di sini sebenarnya Mas Ganjar memberikan gambaran yang lebih luas begitu ya, tentang pendidikan dan bagaimana meningkatkan pendidikan. Dan kemudian juga untuk jurnalis sendiri bukan artinya direndahkan, tetapi justru malah sebenarnya ditaruh pada porsinya masing-masing untuk Indonesia begitu ya kira-kira. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore, salam sehat.